Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning my student. Nanti ada yang bilang good morning my teacher, oke? Good morning everybody, how are you? I'm fine. I'm great. I'm excellent. Paham? Sudah bisa dimulai? Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning my student. Good morning my teacher. Good morning everybody, how are you? I'm fine. I'm great. I'm excellent. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, diminta satu orang untuk memimpin doa. Oke, gua absen dulu ya. Ardila, Desi, Diana, Novita, Nazwa, Indana, Alia, Indah, Rizka. Hadir semua hari ini ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang data. Ada yang udah tahu apa itu data? Nggak tahu? Penyimpanan apa? Oke, sebenarnya di lingkungan kita sangat banyak sekali data yang dapat kita jumpai. Misalnya seperti data makanan kesukaan, data tentang hobi, data tinggi badan, dan masih banyak lagi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu mengumpulkan data sederhana dari lingkungan sekitar melalui berbagai cara secara tepat, dan peserta didik mampu menyajikan dalam bentuk tabel frekuensi sederhana. Nah, jadi hari ini kita akan mencari tahu dan mengumpulkan data-data. Setelah itu kita akan membuat data tersebut ke dalam sebuah tabel frekuensi. Oke? Jadi, data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang dituliskan menggunakan kata, kalimat, angka, gambar, ataupun simbol-simbol lainnya. Fungsi dari data. Data berfungsi untuk mengetahui informasi, membantu mengambil keputusan, dan mempermudah kita dalam menentukan sesuatu. Misalnya kita melihat di kelas kita ini ada benda apa saja. Ada berapa papan tulis? Ada satu papan tulis. Terus ada apa lagi? Kursi. Terus ada apa lagi? Nah, terus dengan data ini kita bisa tahu ada berapa jumlah kursi yang ada di kelas kita dan ada berapa jumlah meja yang ada di kelas kita. Jadi kita akan tahu ternyata
di sini ada menyediakan bakso, ada mie goreng, ada nasi goreng, dan ada ayam goreng. Jadi lapar. Sekarang untuk mengumpulkan data, ibu minta semua anak-anak ibu memilih makanan yang disukai lalu menempelkan ke dalam survei makanan kesukaan. Ini yang warna merah untuk nasi goreng, yang warna ungu untuk mie goreng, yang warna kuning untuk ayam goreng, dan yang warna biru untuk bakso. Boleh satu-satu orang maju untuk memilih makanan kesukaannya. Ibu boleh pilih berapa bu maksimalnya? Ada ketentuan nggak? Satu aja. Satu aja. Oke, selanjutnya. Selanjutnya memilih makanan kesukaan. Ya, sukanya makanan Nggak boleh, kan ditanya tadi. Kalau Mirna. Iya. Selanjutnya makanan apa? Yang suka bakso dapat bakso. Nanti kita beli bakso di hati. Betul ya, Bu? Yang mana dia dapat mie goreng dapat mie goreng juga, Bu. Ibu bebas lapar, enak. Iya, nasi aja dulu ya.
pernah jadi tahu ternyata yang menyukai bakso lebih banyak daripada yang menyukai nasi goreng, mie goreng, dan ayam goreng. Nah, selanjutnya setelah kita mengumpulkan data, kita akan menyajikan data tersebut ke dalam sebuah tabel, yaitu tabel frekuensi. Boleh? Silakan. Tabel frekuensi adalah tabel yang menyajikan data secara sistematis dalam kolom dan baris. Nah, tabel ini juga mengelompokkan ke dalam kategori tertentu. Kita tadi ada 4 kategori kan? Ada apa saja? Nah, dari tabel frekuensi ini juga kita akan mengetahui seberapa sering data tersebut muncul. Oke? Nah, dalam tabel frekuensi ada yang pertama ada di sini nama buah kesukaan. Kalau kita tadi adalah nama makanan kesukaan. Selanjutnya ada turus. Nah, turus adalah salah satu simbol yang digunakan untuk menulis ulang data tersebut. Nah, turus yang digunakan itu yaitu simbolnya garis lurus atau garis tegak atau garis miring. Nah, setiap satu turus itu mewakili satu kategori. Paham? Nah, agar lebih mudah untuk kita menuliskan turus, kita kelompokkan menjadi 5 dalam satu kelompok. Jadi ada 4 garis tegak, simbol tegak, dan 1 simbol miring. Paham? Paham? Contoh. Nah, tadi kan terus adalah ada garis tegak dan garis miring. Nah, kita kelompokkan agar lebih mudah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Nah, selanjutnya ada frekuensi. Nah, frekuensi adalah suatu bilangan yang menyatakan jumlah atau banyaknya suatu peristiwa dengan bilangan. Nah, setelah kita menentukan turus tadi dengan simbol garis tadi, kita hitung ada berapa. Seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu berarti frekuensinya ada 5. Sudah paham? Kalau ya, bisa. Kalau cuma 3 berarti hanya 3 garis lurus, ada 3 garis tegak. Sudah paham tentang turus dan frekuensi? Nah, sekarang kita akan menentukan data yang sudah kita kumpulkan tadi ke dalam tabel frekuensi. Yang pertama kita hitung apa dulu? Nasi goreng. Yang pertama ada nasi goreng. Ada berapa? 1. Berarti turusnya ada 1 garis. 1 garis tegak. Frekuensinya ada 1. Frekuensi itu adalah jumlah dari semuanya, jumlah turusnya, tapi ditulis dalam bentuk bilangan. Oke, yang kedua, siapa yang mau mencoba menghitung turus dan frekuensinya? Saya. Boleh, silakan. Turusnya ada berapa? 20. Mie Aceh. 1, 2. Berarti frekuensinya ada 2. Selanjutnya yang ayam goreng.
menjadi ketua kelompoknya. Oke. Teman-teman yang lain boleh memilih. Ya. Jangan dibuka dulu ya.
jumlah taurusnya 1, jadi jumlah frekuensinya juga 1. Pada warna kuning jumlah taurusnya itu 1, lalu frekuensinya juga 1. Oke, jadi dari data yang sudah dikumpulkan dan tabel frekuensi, apa yang paling disukai? Warna apa yang paling disukai? Banyak disukai. Warna yang paling disukai itu warna biru. Kemudian yang paling sedikit, Warna yang paling sedikit itu ungu dan kuning. Kemudian kenapa warna tersebut paling banyak disukai? Karena warna biru warnanya cerah, sejuk dilihat, dan lucu. oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya, kelompok Dan di sini ada lembar hobi teman sekelas. Yang pertama itu ada saya sendiri dan dua. Hobinya itu ada nyanyi, mancing, dan masak. Yang kedua itu ada Diana, hobinya itu memasak dan memancing. Ada Alia, hobinya itu rebahan dan menggambar dan mancing juga. Jadi kenapa kami punya yang pertama itu alasan dia memiliki hobi nyanyi karena suka lagu, alasan dia hobinya mancing karena suka kesenian, dan Alia hobinya menggambar karena kreatif, suka kekreatifan. Bapak sajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Ada berapa kategori? Ada berapa hobi? Ada 6 Bu. Ada apa saja? Nyanyi, mancing, rebahan, menggambar, belajar, dan memasak. Selanjutnya turus dan frekuensinya. Turus dalam menyanyi itu 1, frekuensinya 1. Dalam memancing, turusnya 3, frekuensinya 3. Dalam rebahan, turusnya 1, frekuensinya 1. Dalam hobi menggambar, turusnya 1, frekuensinya 1. Dan memasak itu turusnya ada 2, frekuensinya 2. Belajar 1, frekuensinya 1, jumlahnya 9. Terus dari hobi yang sudah ditanyakan kepada teman-teman tadi, hobi apa yang paling banyak disukai? Memancing, Memancing. Yang paling sedikit, menyanyi, rebahan, menggambar, dan memasak. alasannya kenapa lebih suka memancing? Karena lebih suka kesenian, kesabaran sangat banyak. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk terima kasih. Boleh silakan duduk. Tadi kita sudah belajar tentang data. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan apa itu data? Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu data? Boleh? Siapa yang berani? Tadi katanya sudah paham semuanya. Ya. Boleh Ardila? Data adalah kumpulan informasi sederhana tentang hal-hal sekitar. Misalnya kalau tadi kan dalam mencari data itu bisa dilakukan dengan cara observasi, kuesioner, terus wawancara. Nah, kalau observasi itu kita lihat dari sekitar kita langsung ke sekitar lihat apa aja. Misalnya di kelas ini Bu, ada berapa bangunnya. Terus kalau wawancara kita langsung bertanya kayak tadi Bu, apa disukai, hobinya apa, itu wawancara. Lalu angket dia berbentuk tulisan, bertanya dan dalam bentuk tulisan. Itu aja. Oh, dalam itu ada namanya tabel frekuensi, tabel frekuensi taurus kan tahu. Turus. Turus tuh kan ada 2, yang pertama yang tegak, yang samping. Terus kata ibu kalau bisa pakai yang samping, yang samping ya Bu. Yang samping itu harus frekuensinya 5. Misalnya kalau frekuensinya 1 sampai 4 tuh langsung pakai samping. Nah, frekuensi itu dia berbentuk angka, nilai dari ininya, nilai tersebut. Terima kasih Ardila. Boleh tepuk tangan untuk Ardila. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang data. Data yaitu sekumpulan informasi
dari sekitar kita. Bisa dituliskan dalam bentuk kata, kalimat, ataupun simbol-simbol lainnya. Yang selanjutnya, tadi ada teknik-teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, ada wawancara, dan ada kuesioner. Itu cara-cara teknik-teknik untuk kita mengumpulkan data dari lingkungan sekitar kita. Terus kita juga sudah belajar tentang tabel frekuensi, yaitu tabel yang menyatakan suatu data. Kita bisa melihat dari tabel frekuensi seberapa sering data tersebut muncul, dan ada turus, yaitu simbol yang digunakan untuk mewakili setiap kategori, dan ada frekuensi yang dituliskan dalam bentuk bilangan. Ya, sudah paham semua